Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini. Saat ini kita akan membahas materi lanjutan yang kemarin, yaitu sistem gerak pada manusia. Nah, kemarin sudah kita bahas mengenai tulang atau rangka sebagai alat gerak pasif. Sekarang kita akan membahas materi tentang otot, yaitu sebagai alat gerak aktif. Nah, di sini fungsi otot yang pertama adalah sebagai alat gerak aktif. Kenapa disebut sebagai alat gerak aktif? Karena ototlah yang menggerakkan tulang, ya. Berikutnya yang kedua, untuk mendukung tubuh agar dapat berdiri tegak. Fungsi yang ketiga, membantu mempertahankan postur tubuh. Berikutnya, membantu proses metabolisme dalam tubuh. Nah, itu merupakan fungsi-fungsi dari otot. Selanjutnya, secara garis besar, otot dibedakan menjadi 3. Ada otot lurik atau otot rangka, atau juga disebut otot daging, ya. Kemudian otot polos dan otot jantung. Nah, di sini sekaligus kita bahas mengenai perbedaan dari ketiga otot tersebut, ya. Yang pertama dari bentuk otot lurik yaitu memanjang, silindris, dan memiliki ujung yang tumpul. Nah, kalian bisa lihat di gambar. Berikutnya bentuk otot polos yaitu gelondong, memanjang dengan ujung yang runcing. Nah, ini otot polos. Berikutnya otot jantung, memanjang, silindris, serta serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Itu dari bentuk. Berikutnya dari jumlah inti. Jumlah inti untuk otot lurik banyak inti sel dan terletak di tepi, ya. Untuk otot polos, 1 berada di tengah. Otot jantung banyak dan terletak di bagian tengah, ya. Untuk warna atau gesturnya, untuk otot lurik itu ya lurik, artinya dia ada serat-serat berwarna lurik, ya. Berikutnya untuk otot polos ya polos, kemudian otot jantung lurik, warnanya lurik juga. Nanti kita bahas juga mengenai perbedaan dan persamaan masing-masing otot. Letaknya untuk otot lurik menempel pada tulang, kemudian otot polos seluruh organ dalam kecuali jantung. Nah, itu otot polos. Berikutnya otot jantung hanya terletak di bagian jantung, ya. Sistem kerja untuk otot lurik atau rangka itu sadar, artinya kita bisa mengendalikan, ya. Kita bisa mengontrol dari otot lurik atau rangka. Kemudian otot polosnya tidak sadar. Contoh saja misalkan ada paru-paru, dia akan terus bekerja meskipun kita sedang tidur, ya. Jadi kita tidak menyadari. Berikutnya otot jantung sama, jantung tidak sadar, ya, sistem kerjanya. Selanjutnya untuk sifatnya, otot lurik itu mudah lelah, ya, mudah lelah. Kalau lelah kita istirahat, itu yang lelah adalah otot lurik. Berikutnya otot polos tidak mudah lelah atau tidak akan lelah, ya. Usus kita tidak akan pernah lelah, ya. Contohnya usus, ya, tidak akan pernah lelah. Berikutnya jantung tidak mudah lelah atau tidak akan pernah lelah. Nah, itu adalah perbedaan dari otot lurik, otot polos dan otot jantung. Nah, di sini ada perbedaan, ada juga persamaan. Misalkan persamaan antara otot lurik dan otot jantung, ya. Otot lurik dan otot jantung. Persamaannya ada di mana? Yaitu persamaannya adalah dari warna. Otot lurik itu ya lurik atau gestur, ya. Kemudian otot jantung juga lurik, nah, jadi sama-sama lurik. Jadi otot jantung itu disebut juga sebagai otot lurik yang terletak di bagian dalam atau organ dalam, ya. Terus berikutnya bentuknya sama, memanjang, silindris. Ini juga sama, memanjang, silindris. Berikutnya adalah sudah, ya, cukup, ya. Nah, itu persamaan antara otot lurik dan otot jantung. Berikutnya adalah persamaan otot polos dan otot jantung. Nah, persamaannya apa? Persamaannya ini bekerja secara tidak sadar atau sistem kerjanya tidak sadar, kemudian tidak mudah lelah, ya. Nah, itu adalah contoh dari perbedaan dan persamaan dari masing-masing otot lurik atau rangka, otot polos, dan otot jantung. Dan kalian paham, ya. Kita lanjutkan berikutnya, sistem kerja otot atau cara kerja otot. Cara kerja otot.
otot rangka atau otot lurik. Yang pertama ada otot sinergi. Nah, apa itu otot sinergi atau sinergis? Adalah otot-otot adalah kumpulan otot yang bekerja secara bersama-sama. Artinya mereka akan berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Nah, eh, sifat otot itu bisa berkontraksi dan berelaksasi. Nah, berkontraksi itu artinya dia bisa memendek, ya, terus kemudian tebal di bagian tengah ya, atau membesar di bagian tengah, kemudian mengeras. Nah, itu kalau berkontraksi. Jadi berkontraksi itu dia itu memendek, nanti ada contohnya ya. Kemudian dia membesar di bagian tengah dan mengeras, itu berkontraksi. Itu kalau otot rangka berkontraksi. Sementara otot berelaksasi itu bentuknya memanjang, kemudian mengendur dan tengahnya tidak membesar. Ya. Nah, contoh-contohnya mana? Contoh otot sinergis. Contoh otot sinergis. Otot-otot tulang rusuk yang bekerja secara bersama ketika kita menarik nafas. Nah, itu adalah contoh otot sinergis ya, yang bekerja sama. Berikutnya yang kedua ada otot antagonis. Apa itu otot antagonis? Adalah dua buah otot yang saling bekerja yang bekerja saling berlawanan, yang artinya ketika satu otot berkontraksi dan otot lainnya berelaksasi atau sebaliknya. Ya, itu adalah otot antagonis. Ya. Contohnya, otot tubuh yang bekerja secara antagonis adalah otot bisep dan otot trisep. Ini terletak di lengan, ya, lengan atas. Kita lihat gambarnya sekarang. Nah, ini ya. Ini tadi adalah otot sinergis. Otot-otot antar tulang rusuk itu bekerja secara sinergis, artinya bersamaan. Ya, pada saat inspirasi, otot-ototnya itu berkontraksi. Pada saat ekspirasi atau kita mengeluarkan nafas, dia akan berrelaksasi bersama-sama. Sementara yang ini adalah otot bisep dan otot trisep. Ya, tadi ini disebut sebagai otot antagonis. Ya, nah di sini otot antagonis bekerja saling berlawanan. Jika salah satu otot ini otot bisep ya, dia berkontraksi, maka yang lainnya, yang trisepnya berelaksasi. Sementara sebaliknya, jika otot bisep ini berrelaksasi, maka otot trisep itu akan berkontraksi. Nah ini ya, berkontraksi itu dia memendek, kemudian mengeras dan membesar di bagian tengah. Sementara kalau relaksasi ini, dia itu memanjang, mengendur, dan bagian tengahnya tidak membesar. Oke, cukup sekian materi di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Silahkan diulangi bagi yang belum paham. Jangan lupa di like, share, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.